Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, para pemuda-pemudi gereja yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi ini saya dan istri saya, Ibu Mayor Christine Latu Papua, mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan berpedoman kepada pola 4M, yakni menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan, yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan judul Meminta Pertanda daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di sorga, terima kasih karena kami sudah dikawal di sepanjang malam istirahat kami dan dibangunkan lagi di pagi hari ini dalam keadaan tidak kurang apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, sebelum kami melangkahkan kaki kami untuk beraktivitas hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menuntun, membimbing, mengarahkan kami, agar kami mengerti dan siap melakukan sabda-Mu dan membagikannya kepada siapapun yang kami jumpai hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-7 ayat 11a yang berbunyi, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu." Terimalah dengan sikap hati yang bersedia diajar dan dibentuk Tuhan. Mari kita temukanlah jawaban dari pertanyaan di bawah ini berdasarkan Yesaya pasal yang ke-7 ayat 11a. Pertanyaan pertama, kepada raja siapakah Nabi Yesaya menyuruh untuk meminta pertanda dari Tuhan? Kepada Raja Ahaz. Pertanyaan kedua, hal apa yang membuat Nabi Yesaya melakukan itu kepada Raja Ahaz? Raja Ahaz kehilangan imannya kepada Tuhan. Pertanyaan yang ketiga, apakah Raja Ahaz mematuhi perintah Nabi Yesaya? Raja Ahaz lebih bersandar kepada dirinya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Ahaz atau Raja Kerajaan Israel Utara dengan ibu kota Yerusalem terkenal dengan keberaniannya. Kini hatinya dan rakyatnya gemetar. Ahaz kehilangan kepercayaan dirinya karena Pekah dan Rezin, Raja Aram, menyerang Yehuda. Tuhan memanggil Nabi Yesaya untuk memberitahu Raja Ahaz bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka untuk melindungi dari serangan musuh, sehingga tidak perlu takut dan khawatir lagi. Tuhan telah menubuatkan lewat Nabi Yesaya kehancuran Israel dan kerajaan Aram untuk meneguhkan dan meyakinkan hati Raja Ahaz. Bahkan Tuhan memberikan kesempatan untuk meminta tanda apapun untuk meyakinkan bahwa perkataan Tuhan itu benar. Ahab menolak tawaran yang murah hati itu dengan kasar dan tidak sopan. Jika disampaikan kepada siapapun yang lebih tinggi dari kita, saudaraku, inilah yang Ahaz lakukan. Dia menganggap dirinya hebat dan seolah-olah merendahkan kuasa Tuhan. Marilah kita melakukan apa yang sudah kita renungkan pagi hari ini. Pastikanlah bahwa seperti apapun posisi kita, jangan pernah hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri, melainkan berserahlah kepada pimpinan dan bimbingan Tuhan, agar hidup kita ini berkenan kepadanya. Bagikanlah kepada rekan sekerja kita, teman sekolah, tetangga, anggota jemaat atau komsel atau media yang tersedia, untuk tetap kita mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mari kita tutup renungan kita dengan berdoa bersama-sama. Kita berdoa, Tuhan Yesus Bapa di dalam sorga, terima kasih
untuk renungan pagi hari ini. Kami boleh belajar bagaimana raja-raja di Israel, kerajaan utara, ataupun di kerajaan selatan atau Yehuda. Mereka menolak Tuhan. Mereka lebih bergantung kepada kuasa-kuasa kegelapan. Mereka bergantung kepada ilah-ilah lain, Allah-Allah di dalam kerajaan-kerajaan lain. Terima kasih karena kami boleh menemukan jawaban bahwa kami tidak boleh mengandalkan kekuatan diri kami, apalagi mengandalkan kuasa-kuasa yang lain, kuasa-kuasa jahat, dan meninggalkan Tuhan dan kuasanya. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas hidup kami. Dalam usaha, pekerjaan, bisnis, Bapa berkatilah. Anak-anak dalam studi menjelang hari libur Natal, Bapa berkati anak-anak kami dari TK, playgroup sampai ke perguruan tinggi dalam studi mereka. Lalu semua jemaat dengan pergumulannya, Bapa dampingi jemaat-Mu yang susah, yang senang, yang sakit, yang sehat. Bapa, biarlah kekuatan dari Tuhan ketika kami mengandalkan Tuhan memberkati seluruh hidup kami. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya, amin.